Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai UGD Han. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah kekaisaran yang berada di Mongolia. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. UGD Han adalah kaisar Mongol pada masa kekaisaran Mongolia dari keluarga Borjigid dan merupakan anak ketiga dari Genghis Khan. UGD Han tetap melanjutkan invasi perluasan kekaisaran seperti ayahnya. Nah, UGD Han ini bukan hanya berhasil dalam mempertahankan wilayah Mongolia yang telah dibangun oleh ayahnya. Akan tetapi, ia juga berhasil memperluas kekuasaannya dengan menghancurkan kerajaan Jin untuk terakhir kalinya, serta memerintahkan panglimanya untuk memperluas kekuasaan di wilayah Eropa. Seperti halnya di wilayah Rusia, Polandia, serta Hungaria yang berhasil dikuasai oleh Mongolia. Pasukan gabungan yang dipimpin oleh Henry dari Silesia tergabung dari pasukan Hungaria, Polandia, dan Jerman. Yang mana ketika itu Jerman merupakan kekaisaran suci Romawi yang terdiri dari pasukan Teutonik, terbantai tak tersisa dalam perang Leyzinigid. Sejarah Eropa mencatat kekejaman dan teror besar yang dilakukan oleh kerajaan Mongolia atas rakyat Eropa. Pasukan Mongolia baru menghentikan perluasan wilayah mereka di Eropa setelah mendengar kematian UGD Han. Pasukan Mongolia yang saat itu sedang menyerang Eropa ditarik kembali ke Tiongkok. Negara-negara Eropa memilih untuk memberikan upeti kepada kerajaan Mongolia daripada mengambil resiko untuk melawan Mongolia. Dan Eropa bahkan memohon bantuan Mongolia untuk menghancurkan bangsa Arab. UGD Han ini adalah kakak kedua, berarti kakak besar dari kekaisaran Mongol. Dia adalah putra ketiga daripada Genghis Khan dan menggantikan ayahnya pada tahun 1229. Duduk dalam tampuk kekuasaan, UGD terus memperluas kekaisaran Mongolia. Selama pemerintahan UGD, bangsa Mongol akhirnya menghancurkan dinasti Jin dan memulai perang melawan dinasti Song yang berada di selatan. Tak hanya itu, pada periode pemerintahan UGD pula, bangsa Mongolia melakukan invasinya ke Korea. Sementara untuk belahan bumi barat, Mongolia membentuk kontrol permanen atas Persia. Kemudian stepa Rusia dan Eropa Timur juga ditaklukkan dan Eropa Barat hanya bisa selamat karena kematian Khan Besar pada tahun 1241. Nah, adapun mengenai kelahiran UGD Han ini lahir sekitar tahun 1186 sebagai seorang putra ketiga Genghis Khan. Ibunya adalah Borte Khautan yang merupakan istri pertama Genghis Khan. UGD dikatakan sebagai putra favorit ayahnya, meskipun penetapannya sebagai pewaris tahta dibuat sebagaian karena perseteruan antara dua kakak laki-lakinya yaitu Joshi dan Zagatai. UGD ini tercatat sebagai komandan militer yang cakap. Dia mengembangkan dan mengambil bagian dalam kampanye ayahnya melawan dinasti Jin serta invasi kekaisaran Khwarizmia. Kemudian di Samarkand, UGD Han tercatat telah diberi komando pengepungan karena ketidaksepakatan antara dua kakak laki-lakinya yang mengenai strategi militer mereka. Kota itu akhirnya ditaklukkan dan dihancurkannya. Nah, Genghis Khan ini meninggal pada tahun 1227 dan Tolui, putra bungsunya, memerintah selama 2 tahun. Kemudian setelah itu UGD diproklamasikan sebagai khahanan baru dari kekaisaran Mongol. Karisma pribadi UGD membantu menjaga kesatuan kekaisaran Mongol setelah kematian Genghis Khan. Berkat stabilitas internal kekaisaran, UGD Han mampu memusatkan energinya pada musuh-musuh eksternal dan memperluas kekaisarannya dan mengkonsolidasikan penaklukan yang ditaklukkan oleh ayahnya. Kemudian pada tahun 1234, dinasti Jin akhirnya jatuh ke tangan bangsa Mongol setelah kampanye yang dimulai pada tahun 1211. Dengan Cina Utara di bawah kendali bangsa Mongol, UGD Han dapat mengalihkan perhatiannya ke dinasti Song Selatan yang berdekatan. Kampanye melawan Song dimulai pada tahun 1235 dan hanya berakhir dengan kekalahan terakhir dari para loyalis Song yaitu pada tahun 1279. Beberapa dekade setelah kematian UGD, lebih jauh ke barat, UGD melanjutkan penaklukan Persia mengirim
jenderalnya yang bernama Comakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sementara itu, pasukan Mongol di bawah komando Batu-khan yang merupakan putra Joshi dikirim untuk berkampanye melawan pemerintahan Rusia. Kemudian pada tahun 1240, Kiev dipecundangi oleh bangsa Mongol, sehingga ketika itu menandai berakhirnya perlawanan Rusia. Bangsa Mongol melanjutkan perjalanan mereka ke Eropa dengan invasi ke Eropa Tengah dan berniat untuk menaklukkan seluruh benua sampai ke Great Sea, yaitu Samudra Atlantik. Nah, kemudian pada bulan Desember 1241, ketika orang-orang Mongol akan menyerang Eropa Barat, Ogede Khan akhirnya meninggal saat pertandingan untuk meminum minuman. Ketika para komandannya yang berbaris menuju Wina mendengar berita itu, mereka kemudian meninggalkan invasi itu dan segera kembali untuk Kurultai dan Mongolia. Kemudian, seandainya Ogede tidak mati begitu tiba-tiba, maka bangsa Mongol ini akan berhasil menaklukkan seluruh Eropa. Akan tetapi, bagaimanapun juga, kekuasaan Mongol sudah mencapai jarak jauhnya. Sehingga ketika itu, Ogede digantikan oleh putranya yang bernama Gyuk yang menjadi Khan besar berikutnya. Nah, Ogede Khan ini wafat pada tanggal 11 Desember tahun 1241 di usia 55 tahun. Nah, Ogede Khan juga meninggalkan anak-anak. Anak yang pertama bernama Goyuk Khan, kemudian Kadan, kemudian yang ketiga adalah Godan Khan, kemudian Surka Khan, kemudian Khasi, kemudian Melik Khan, kemudian Kozu, kemudian Khorazar Khan, kemudian Mulei. Nah, kesimpulannya Ogede ini lahir sekitar tahun 1186 di Khamak Mongol sebagai putra ketiga daripada Genghis Khan. Dan ibunya bernama Burte Khatun yang merupakan istri pertama Genghis Khan. Dan dia juga mempunyai 3 saudara laki-laki bernama Joshi, Zagatai, dan Toloi. Sejak kecil Ogede dianggap sebagai anak favorit ayahnya. Ogede dikenal mempunyai karisma, cerdas, kuat, dan mampu mempengaruhi orang-orang yang pada setiap debat yang melibatkannya. Dia dibesarkan dan dididik sebagai kesatria perang sejak kecil. Seperti saudaranya, Ogede Khan ini membantu Genghis Khan di berbagai penaklukan, terutama di Imperium Khwarizmia pada tahun 1219 sampai tahun 1225 Masehi. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Ogede Khan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti video-video dari kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan secara ini adalah untuk dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.